Dua penambang ini diam-diam menyusup kembali ke dalam tambang dan menemukan sesuatu yang luar biasa, yaitu sebuah batu berbentuk oval hitam 600 karat yang dianggap langka dan sangat berharga. Dua tahun kemudian di kota New York, kisah akan berfokus pada seorang pedagang perhiasan atau berlian mewah bernama Howard. Ini bentuknya. Tidak semewah kelihatannya, Howard ternyata punya hutang yang cukup besar kepada seorang rentenir. Itulah sebabnya ada dua orang debt collector yang saat ini datang ke tokonya dan tiba-tiba karena Howard sering menghindar, ia pun mendapat satu tamparan keras tepat di hadapan para pelanggannya. Sempat menghubungi sang rentenir untuk meminta keringanan. Para debt collector yang sudah kehabisan sabar ini pun menyita semua yang bisa diambil, termasuk jam tangan mewah yang ia kenakan. Esoknya, Howard punya seorang sales andalan bernama Demani yang rajin mendatangkan pelanggan kelas atas yang kebetulan saat ini membawa seorang bintang bernama Kevin, yang merupakan pemain basket terkenal yang sedang berada di puncak karirnya. Tak lama kemudian, datanglah paket dari Afrika yang berisi batu opal hitam 600 karat dari Ethiopia yang sudah Howard beli menggunakan uang pinjaman dari rentenir. Howard langsung menunjukkan batu itu kepada Kevin, termasuk menceritakan bagaimana sulitnya mendapatkan batu tersebut. Yang ketika Kevin sedang mengamatinya dengan seksama, tiba-tiba sempat memecahkan kaca etalase. Kevin mengaku merasakan koneksi yang tidak bisa ia jelaskan dengan batu itu. Tetapi saat Kevin berani membayar mahal untuk membelinya, Howard dengan sangat berat hati menolaknya karena batu itu akan dibawa ke tempat lelang untuk dijual dengan estimasi harga yang jauh lebih tinggi. Karena malam ini Kevin akan bertanding dan merasa percaya diri kalau batunya bisa ia bawa, Kevin pun memohon agar bisa meminjamkan batu itu untuk satu malam saja. Sehingga Howard yang kasihan pun mengizinkannya. Kevin membawa batu tersebut dengan jaminan harus menyerahkan cincin kejuaraan tim basketnya yang cukup terkenal. Begitu Kevin pergi, Howard langsung membawa cincin itu ke toko pegadaian di mana uangnya akan dipakai untuk menaikkan jumlah taruhan judinya, sekaligus memindahkan taruhan sebelumnya ke pertandingan Kevin malam ini. Karena sebagai tukang judi sejati, Howard punya insting kuat bahwa Kevin dan tim basketnya akan menang dalam pertandingan nanti malam. Malam harinya, Howard tertangkap oleh Arno, sang rentenir kejam. Arno pun sudah mendatangi si maklar untuk menarik semua uang taruhan yang kemarin Howard pasangkan. Dan itu artinya kemenangan Kevin dan tim basketnya semalam menjadi sia-sia. Karena sudah muak dengan kelakuan Howard, Arno pun menyuruh kedua debt collector untuk mengurungnya di dalam bagasi mobil tanpa sehelai pakaian dan meninggalkannya di sana sendirian. Tak lama muncullah sang istri yang datang untuk mengeluarkannya, sehingga Howard akhirnya jujur tentang hutang yang selama ini ia miliki. Sejak kejadian itu, hubungan Howard dan sang istri pun menjadi renggang. Apalagi ada selentingan kabar terkait perselingkuhan Howard dengan karyawannya sendiri. Mereka pun memutuskan untuk bercerai dalam waktu dekat. Tapi untuk sementara waktu, keduanya akan berpura-pura baik saja demi anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Masih di malam yang sama, Howard memutuskan untuk mencari Demani yang kebetulan sedang berada di sebuah bar tempat seorang musisi terkenal sedang manggung. Masih soal batunya yang belum dikembalikan, Howard terus mendesak Demani supaya Kevin mau segera mengembalikan batu tersebut. Namun belum selesai dengan hal itu, Howard keburu teralihkan perhatiannya oleh sosok Julia selingkuhannya yang ketahuan sedang asyik bersama sang musisi di dalam toilet.
Gara-gara hal tersebut, Howard pun langsung memutuskan hubungannya dengan Julia dan meninggalkannya begitu saja. Keesokan paginya, bat oval itu akhirnya dikembalikan oleh Kevin. Tapi masalah baru muncul ketika Kevin meminta cincinnya dikembalikan. Dan Howard terpaksa berbohong jika cincinnya ketinggalan di rumah, padahal sudah digadaikan. Keesokan harinya, Howard mendapat kejutan tak terduga ketika penyelenggara lelang menaksir batu itu hanya senilai $155.000 saja, di bawah estimasinya. Howard yang tak terima langsung meminta sang ayah mertua untuk hadir di acara lelang dan ikut menawar harga demi mendobrak nilai batunya. Dengan harapan Kevin yang juga hadir akan tertarik menawar dengan harga yang lebih tinggi. Sold to you. We move on now, ladies and gentlemen. 155 to 225,000 US dollars. Lelang pun akhirnya dimulai. Kevin yang hadir tampak bersemangat untuk menawar. Harga terus naik melewati $50.000, $100.000 sampai akhirnya mentok di angka $180.000, yang merupakan penawaran terakhir dari sang ayah mertua. Disinilah Kevin dibisiki oleh asistennya untuk berhenti, sehingga sang ayah mertualah yang menang di angka terakhir tersebut. Sold to you, sir. $190,000. You, sir. Panel. Alih-alih laku $1 juta, batu itu justru dimenangkan oleh ayah mertua Howard sendiri yang terpaksa harus bayar $180.000 untuk sebuah rencana yang gagal total. Niat hati ingin melunasi hutang, justru sekarang hutangnya malah bertambah kepada sang ayah mertua. Mengetahui hal itu, Arno dan dua debt collector pun kembali memberinya pelajaran dengan menghajarnya dan mempermalukan Howard di tempat umum. Beberapa hari kemudian, Howard kembali ke toko untuk melakukan transaksi dengan Kevin dan berhasil mendapatkan uang tunai sebesar $175.000. Dan bukannya langsung dipakai untuk melunasi hutangnya kepada Arno dan dua debt collector yang kebetulan ada di sana. Howard justru menjadikan uang itu sebagai modal taruhan basket lagi, di mana ia bekerjasama dengan Julia untuk mengantarkan uang itu ke kasino demi memasang taruhan. Sebelum Arno dan dua anak buahnya menyadari hal tersebut. Saat ditanya di mana duitnya, Howard awalnya berbohong dan memasang muka polos. Tetapi ketika dua debt collector itu mengancam akan menjatuhkan dari atas gedung, Howard pun akhirnya jujur bahwa uang tersebut sedang diantar Julia menuju ke kasino untuk dipasang taruhan judi basket. Dengan cepat, Arno dan dua debt collector pun meminta Howard untuk membuka pintu demi bisa mengejar Julia dan mengambil uang tersebut. Tapi tebak apa yang Howard lakukan? Ya, Howard malah mengurung mereka bertiga di dalam ruang perangkap antara pintu masuk dan pintu keluar toko. Sebuah kaca yang tidak bisa ditembus peluru dan tidak bisa dibuka dari dalam. Yang alhasil, Arno dan kedua debt collector pun harus terjebak di sana. Sementara Julia sudah sampai di kasino untuk memasang uang taruhannya. Pertandingan pun dimulai dan Kevin bermain sangat luar biasa pada malam itu. Dari balik kaca, Howard memantau dengan jantung berkedup kencang. Bahkan Arno dan kedua anak buahnya pun ikutan tidak bisa lepas dari layar televisi. Jika Kevin dan timnya berhasil menang, maka Howard akan mendapatkan uang sebesar $1,2 juta atau senilai 21 miliar lebih. Cukup untuk melunasi hutang dan seluruh bunganya. Selama 2 jam, Arno dan dua anak buah pun harus menunggu pertandingan selesai. Sampai-sampai keringetan bercucuran karena harus dehidrasi dan kekurangan pasukan udara, di mana Kevin dan tim basketnya akhirnya berhasil unggul dari tim lawannya. Pada akhirnya, Howard berhasil memenangkan uang $1,2 juta seperti yang diimpikannya. Tetapi saat pintunya dibuka, tiba-tiba
Ya, Howard pun tiwas tepat di saat yang paling ia impikan sepanjang hidupnya. Alasan kenapa si debt collector melakukannya adalah karena sudah muak dengan kelakuan Howard yang sangat amat menyebalkan, ditambah harus dikurung selama berjam-jam di ruangan kaca. Tak hanya itu, si debt collector pun menghabisi Arno, majikannya sendiri, gara-gara sempat membela si Howard ini. Dan akhirnya mereka pun merampok seluruh isi toko sebagai ganti rugi atas waktu dan tenaga yang terkuras selama ini. Dan film pun berakhir. Makna dari film ini adalah stop judi jika kalian tidak mau mati. Saya Burham Kolor Bapak Review pamit undur diri, and see you to my video.